Ada orang-orang yang dapat terang benderang melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, tapi nanti akan gelap tidak melihat kebesaran Allah nanti di akhirat. Maka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladina wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alaihim ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat sehat, kesempatan, keselamatan yang paling bahagia dititipkan Allah sampai pada saat siang. Yang sangat berbahagia ini adalah nikmat yang paling besar. Tak semua orang hari ini memilikinya. Diberi nikmat sehat, diberi nikmat kekuasaan, diberi nikmat harta, tapi dicabut Allah nikmat yang paling besar dalam hatinya. Nikmat itu nikmat istiqomah, dan alhamdulillah hari ini kita masih mendapatkan nikmat tersebut. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Atas berkat tuntunan beliaulah kita tahu tata cara bagaimana mengenal Allah, cara tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah, dan tata cara kita bagaimana beramal menurut ajaran yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kelak semua nanti akan dibangkitkan dan berkumpul bersama beliau di salah satu surganya Allah, surga Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab yang judulnya Ar-Risalah Al-Husyairiyah, ditulis oleh Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Husyairi. Di situ dia bercerita tentang seseorang lelaki yang soleh. Soleh itu artinya baik. Baik cakapnya, baik akhlaknya, baik akidahnya, sopan santunnya, tak menyinggung perasaan orang lain. Dilihatlah catatan amalnya,
insya Allah semua amat sangat baik. Tapi telah kemudian ketika ia wafat, meninggal dunia, ternyata bisa hisab itu terlalu lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukalah buku catatan amalnya, apalah agaknya membuat hisab itu terlalu lama di hadapan Allah. Adakah ia membunuh orang? Tak ada. Adakah ia menganiaya orang? Tak ada. Karena santun, tersenyum. Adakah ia menipu orang? Juga tidak ada. Karena orangnya baik, bergaul, bersilaturahim yang sangat baik. Ternyata pada suatu hari ia diundang kenduri oleh tetangganya. Di dalam kenduri itu disuguhkanlah kepada dirinya daging kambing. Ketika dikunyah, ada 1, 2, 3 ruas tersangkut di celah-celah giginya. Ditarik-tarik dengan lidah, tak mau juga ikut tertelan, mengganggu perasaannya. Lalu ia pun pulang ke rumah. Belum sampai ke rumah, lalu ia lihat ada ranting pohon kecil. Lalu ia petikkan. Lalu ia congkelkan di antara gigi yang dari tadi mengganggu lidah dan perasaannya. Lalu ia petik, ia congkelkan pun, maka terlepaslah sudah dari tadi yang mengganggu beban pikiran dan perasaannya. Ternyata membuat hisab itu lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tak sholat, bukan karena saja tak berpuasa, tapi hanya karena 1 ranting pohon pun yang diambil tanpa sepengetahuan orangnya, itu membuat hisab terlalu lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar cerita ini, lama khotib berpikir. Tidak pernah terlintas di dalam diri khotib bagaimanalah agaknya perasaan orang lain. Tapi yang terlintas di dalam diri khotib, bagaimanalah agaknya nasib khotib, nasib pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa lama banyak berjalan di atas muka bumi Allah ini, mungkin ada pernah terlupa mengambil tanpa sepengetahuan orang lain. Agaknya itulah pesan sahabat kepada tabi'in. Sahabat orang yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Tabi'in orang setelah sahabat Nabi. Apa kata mereka? Beda kami dengan kamu adalah kami orang yang hidup bersama dengan Nabi SAW. Ibadah kami sama dengan ibadah kamu. Puasa kami sama dengan puasa kamu. Al-Quran kami sama dengan Al-Quran kamu. Bedanya kami dosa seujung rambut itu kami anggap terlalu besar, sedangkan kalian menganggap dosa kecil itu hanya remeh temeh semata. Oleh sebab itu, hari Jumat hari yang mulia di antara 7 hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenunglah agaknya kita sejenak, bahkan mungkin kita sudah pernah terlupa atas apa yang pernah kita lakukan tanpa sepengetahuan kita, dan itu bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Apakah Nabi Muhammad SAW yang julukannya Sayyidul Kaum, makhluk-makhluk di bumi, malaikat-malaikat di langit, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpinnya? Apakah beliau terlepas dari ranting-ranting tersebut? Tidak. Hari Rabu Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar Masjid Nabawi 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Apa kata beliau? Man kuntu jabatu lahu zaharan. Siapa yang dulu pundaknya pernah aku cambuk, saat aku mencambuk kuda, ujung cambuk itu terkena pundaknya. Hadza zohari. Ini pundak Muhammad. Silahkan balas. Silahkan balas wahai sahabat. Daripada aku mencari kalian nanti di akhirat, maka baiklah kalian balas pada saat hari ini. Man kuntu satamtu lahu irdon. Siapa yang dulu pernah hatinya tersakiti, kata-kataku kasar, menyinggung perasaannya.
haza irdi, maka inilah saatnya, inilah masanya, silahkanlah balas. Tapi karena kalian mengapa tidak mau membalas karena takut kepada segan kepada kuna seorang nabi, maka Nabi pun kelak menjawab, memberikan pertanyaan, silahkan balas wahai sahabat. Apa maknanya? Bahwa Nabi Muhammad SAW pun dia tetap meminta maaf kepada orang lain. Baik tadi cambuk yang mengenai pundak orang lain, zahir maupun hati yang tersakiti. Oleh sebab itu, apakah cukup dengan sholat tawabin, isra, bahkan bermunajat di tengah malam, duha, berhatam Quran berulang kali? Apakah cukup dosa itu menebus kepada orang lain? Tidak semua cukup, wahai jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makailah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu julma, takutlah kamu karena perbuatan zalim, jangan kamu aniaya orang, jangan kamu caci maki orang. Fa inna julma julumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu membuat kegelapan pada hari kiamat. Mohon maaf bila ada saudaraku yang saat ini dibutakan, digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti alhamdulillah di akhirat matanya terang benderang melihat. Selama hidup dia tidak bisa melihat, tapi di akhirat nanti ia dapat terang benderang melihat. Tapi ada orang-orang yang dapat terang benderang melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, tapi nanti akan gelap tidak melihat kebesaran Allah nanti di akhirat. Maka ia pun komplain kepada Allah, diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Ya Rabbi lima asawartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia dapat melihat? Maka Allah pun menjawab, laqad atatka ayatuna, ayat-ayat kami sudah sampai. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan setelah Nabi diwarisi para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Atatka ayatuna panasitaha, ayat-ayat kami sudah kami sampaikan tapi kau lupa. Fakadzalika yauma tunsa, ketika kau lupa maka saat ini engkau telah dilupakan. Oleh sebab itu, maka jangan pernah lupa kepada cuci pakaian kita, orang yang sedang tiasa membantu kita, kerabat kita, pekerja kita, tukang panen kita. Semua itu apabila kita menzolimi mereka akan bisa membuat hisab kita terlalu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kata Nabi, yarhamukum man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Berkasih sayang kamu di atas muka dunia, maka Allah akan senantiasa berkasih sayang kepada dirimu. Seorang laki-laki duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk memeluk cium Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak kandung Fatimah, pernikahan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata si Arab Badui di samping Nabi? 10 anakku tak pernah aku cium dan tak pernah aku peluk. Apa dijawab Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang kepada makhluk, maka tak akan pernah turun kasih sayang Allah kepada dirinya. Bahwa kita pernah silap dan salah dan terlupa, ya jangan pernah putus asa, karena ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kedatangan Nabi SAW untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengarkan lebih selamat daripada yang menyampaikan. Lalu siapa di antara kita yang paling mulia di hadapan Allah? Yang paling mulia di hadapan Allah adalah inna akramakum indallah, orang yang paling takut kepada Allah itulah orang yang paling mulia.
Lalu apabila ada orang menganggap dengan cukup dengan amal ibadah, infak, wakaf, zakat dan sedekahnya hanya menjadi orang sebagai mata seorang hanya penghuni surga, semua itu hanya hal biasa saja, maka ingatlah sesungguhnya nanti pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar tak ada pun satu yang dapat menolong kita, di bagaimana diceritakan Allah di dalam Al-Qur'an. Yauma yaufirul arhum min akhi, saudara kandung kita pun tak dapat menolong kita. Wabana wabani, emak kandung, ayah kandung, anak yang kita cintai pun tak dapat menolong kita. Wasobatihi wabani, istri yang kita cintai pun tak dapat menolong kita. Likulli li'imri'in minhum yawma idin sya'nun yukhni, karena pada saat itu sudah sibuk dengan semua aktivitas kelakuan di dunia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula ada terlintas dalam pikiran kita, dalam hati kita, cukuplah semua hidup kita beramal di hadapan Allah di muka dunia, hanya cukup dengan zikir, bermunajat di pintu Ka'bah, merasa sombong dengan amal semua perbuatan kita, karena ketahuilah la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya misqala habatin min khardalin min kifrin, ada rasa sombong sebesar biji sawi. Oleh sebab itu khutbah Jumat mungkin sulit ditangkap oleh pencernaan pemikiran kita karena aktivitas yang kita lakukan keseharian kita. Tapi ingatlah keyword kunci katanya, ranting pohon kayu yang remeh-temeh semata membuat hisab kita itu terlalu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa salatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzatil islam wal muslimin wa khudil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'an din. Allahumma dafa'nal khala wal bala wal fahsya wa zina war riba wa munkar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.